Kembali ke informasi lain, pemirsa, Gus Joy, salah satu saksi fakta sidang Ahok, dilaporkan keluarga pengusaha Norman ke Barreskrim Mabes Polri Gambir, Jakarta. Gus Joy dilaporkan terkait penipuan tanah wakaf yang dijanjikan akan dibangunkan masjid untuk warga sekitar Jonggol, Bogor, Jawa Barat. Dengan didampingi kuasa hukumnya, keluarga Kanjeng Norman dan kerabatnya mendatangi Barreskrim Mabes Polri Jakarta. Kedatangan Norman ini untuk melaporkan kasus penipuan yang dilakukan Gus Joy, salah satu saksi fakta di persidangan Ahok Selasa kemarin. Gus Joy dituding menipu Norman yang menjanjikan akan dibangun masjid di tanah 1.000 meter persegi dengan syarat tanah tersebut harus diwakafkan di bawah yayasan yang dikehendaki Gus Joy. Ternyata nggak pernah dibangun, malah ditelantarkan seperti itu. Yang lebih parah ini kan masyarakat sudah tahu di situ akan dibangun masjid karena klien saya Pak Norman itu udah bangun fondasi, gitu, tapi nggak pernah dilanjutkan. Kerugian yang di ini sama Pak Norman sendiri apa itu? Ya jelas kehilangan tanah 1.000 meter sementara sekarang ini, gitu. Dan itu. Ya, itu tadi ada Gus Joy. Gus Joy itu buat deklarasi dukungan kepada pasangan nomor 1, yaitu Agus dan Silvi. Setelah dia membuat deklarasi itu, kemudian dia melaporkan Pak Ahok melakukan penistaan agama. Saya mau tekankan di sini, Pak Ahok itu sangat dikriminalisasi. Seperti diketahui bahwa Polri sudah mengeluarkan bahwa surat edaran sebetulnya kalau ada pasangan yang melakukan kampanye, ada laporan polisi apapun harusnya tidak ditindaklanjuti supaya tidak menjadi alat politik. Nah, seperti diketahui oleh bapak-bapak, pada waktu kita melakukan pemeriksaan saksi, ternyata Gus Joy ini mendeklarasikan dukungannya kepada nomor 1. Kemudian dia melaporkan Pak Ahok melakukan penistaan agama. Itu satu dulu. Bagaimana kita ini, ya, Pak Ahok ini disuruh naik ring tinju, ibaratnya tangannya diikat, kemudian lawan tinjunya itu masih nggak berani tonjokin dia, kira-kira begitu, ya. Jadi bagaimana bisa kita memaksakan terjadinya kriminalisasi ini? Kemudian pelapor yang sebelumnya itu juga dari FPI. FPI itu udah jelas-jelas bisa kita buktikan penuh dengan kebencian Habib Novel ini. Karena di dalam sidang dia menunjuk-nunjuk Pak Basuki dan dia bilang Bapak ini membunuh, Bapak ini memenjarakan, dan Bapak ini telah melakukan penistaan agama. Seperti bapak-bapak ketahui, sebelum Pak Ahok dilantik menjadi gubernur DKI menggantikan Pak Jokowi, siapa yang melakukan demo menolak Pak Ahok? FPI bukan? Kemudian siapa yang menolak Pak Ahok untuk dilantik? FPI bukan? Siapa yang melakukan demo? FPI bukan? Jadi sudah terbukti ada motif dari saksi-saksi pelapor yang notabene bukan penduduk Pulau Seribu, dan mereka sangat menghina umat Islam yang lain yang tidak sama dengan mereka. Pemirsa, baru saja kita menyimak pernyataan kuasa hukum dari Basuki Cahayapurnama atau Ahok, Vivi Leti Indra, yang sebelumnya juga diikuti dengan pernyataan dari Basuki Cahayapurnama sendiri setelah kemudian menghadiri sidang sejak pagi tadi di Auditorium D Kementerian Pertanian di Ragunan, Jakarta Selatan, bahwa Basuki Cahayapurnama merasa keberatan dengan kesaksian dari salah satu saksi yang bernama Habib Novel, yang menurut Basuki Cahayapurnama sendiri menyampaikan saksi palsu. Di antaranya tadi disebutkan oleh Ahok bahwa dalam persidangan tadi Habib Novel sendiri menyampaikan keterangan bahwa Ahok membunuh 2 anak buahnya, kemudian berencana untuk memenjarakan Habib Novel.
Dan kemudian didukung oleh Vivi Leti Indra yang tetap mengatakan bahwa kliennya Basuki Cahayapurnama yang juga kita ketahui adalah kakak kandung dari Ahok sendiri, adik kandung dari Ahok sendiri, dikriminalisasi karena ada telegram Kapolri yang sebelumnya seharusnya laporan apapun terkait pilkada agar tidak dipolitisasi. Dan pemirsa, demikian breaking news untuk saat ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Sumpah Anda bisa dipidana 7 tahun. Jadi itu yang kita sampaikan. Terus tadi juga saya sampaikan, ternyata rata-rata hanya mengambil 13 detik pidato saya. Padahal pidato saya itu 1 jam 40 menit. Itu hanya potong 13 detik. Dan rata-rata juga mendapat tulisan-tulisan yang dipotong. Mereka tidak mau menyangkutkan bahwa pidato saya 1 jam 40 menit tidak ada hubungan dengan pilkada. Saya berkali-kali mengatakan tidak perlu pilih saya, tidak perlu pilih saya. Lalu saya bicara program berkali-kali. Jadi pidato saya di Pulau Seribu adalah tentang program budidaya ikan kerapu, bukan dalam rangka kampanye. Dan ada juga saksi yang akhirnya mengaku dia adalah pendukung paslon nomor 1, deklarasi. Itu juga Gus Joy. Dia juga menyatakan mendukung, tapi dia jamin dia objektif, dia tidak akan membelok. Padahal dia habis deklarasi dia melaporkan saya. Makanya saya merasa saya dirugikan. Saya tidak ada waktu untuk kampanye seharian, yang minggu harus seperti ini. Dan mereka juga semua seperti KUN, semua minta hakim menahan saya. Semua saksi minta yang sama. Padahal saya katakan sangat tidak adil ketika saya bicara 1 jam 40 menit tentang program budidaya ikan, mereka potong hanya 13 detik. 1 menit itu 60 detik. Dipotong 13 detik untuk mengatakan saya menista agama dengan seperti itu. Saya katakan itu satu fitnah. Saya sudah sampaikan berulang-ulang, saya tidak mungkin menista agama. Apalagi saudara saya banyak yang muslim. Lalu mereka mengatakan yang tidak menuntut, yang tidak mau menggugat saya, itu Islamnya kurang beriman. Termasuk di Pulau Seribu. Dia katakan, saya tanya, di Pulau Seribu kok ketawa-ketawa semua? Dan bahkan tradisi orang Pulau Seribu, saya harap orang Pulau Seribu juga nonton. Saya berbicara 1 jam 40 menit termasuk membuka 3 termin pertanyaan. Dan orang Pulau Seribu punya kebiasaan katanya ya, kalau dia senang dengan tamu yang datang, setelah berbicara, suguhan yang diberikan sebagai tanda kehormatan sebagai penutup adalah sukun goreng. Ini mirip dengan Belitung sukun goreng. Dan saya pun makan siang dengan beliau-beliau itu, tidak ada seorang pun yang marah, apalagi melaporkan saya. Baru mulai dilaporkan, ada satu saksi mengatakan dia menerima WA group, bukan video juga, berisi kata-kata, tolong lihat tuh YouTube-nya, bahwa si Gubernur Ahok menista agama, menoda agama. Lalu mereka membuat forum-forum untuk melaporkan. Jadi itu yang saya sampaikan, ini jelas fitnah yang terlalu kejam. Saya tidak tahu, mungkin tim sukses ada siapa terlalu rajin, khawatir. Saya tidak bisa, sampai saya tidak tahu. Tapi yang pasti tidak bisa 1 jam 40 menit, konteksnya Anda comot dengan 13 detik. Dan banyak juga saksi yang nyatakan ada saksi yang lupa. Semua ditanya lupa. Sampai lahir lulus SD, SMP, SMA dia lupa. Dan dia mengaku lulusan sarjana hukum padahal dia lapor fisik. Lalu ada juga saksi, padahal kalau kita ke polisi ya, ke baris krim, itu riwayat hidup, daftar nama itu bukan polisi yang nanya loh. Dia sodorkan pada kita ngisi sendiri. Ada saksi yang bisa ngisi sampai menulis alamat kantor pun Depok ditulis Jakarta.
Lalu dia menyalahkan polisi yang salah. Berita acara pendaftar pelaporan ada tulis sama isi ada beda. Dia bilang polisi juga yang salah. Padahal dia tanda tangan paraf di setiap lembar dan tanda tangan. Lalu ada lagi satu saksi yang mungkin malu karena kerja di Pizza Hut. Pizza Hut punya orang Amerika. Lalu dia sengaja di berita acara tulisannya itu Pizza Hut jadi beda. Jadi tulisan Pizza Hut-nya itu dia sengaja ubah. Siapa Pak Ahok? Ini saya kasih lihat ya, dia kerja di Pizza Hut-nya dia rubah. Saya pun sampai ketawa, ditanyain dia akhirnya ngaku. Dia nggak perhatikan katanya, padahal semua kan mesti tanda tangan ya. Semua itu harus tanda tangan. Sebentar. Ada tempat kerja, saya cariin. Nanti saya cari, terlalu banyak ini. Ada terlalu banyak. Tapi nanti kira-kira itulah. Pizza Hut kan PIZZA HAT, dia ganti jadi heads gitu loh. Motivasinya apa Pak? Kenapa kok? Ya saya kira mungkin dia malu karena dia mempunyai pandangan tidak boleh dipimpin oleh orang kafir yang beda iman. Jadi RT RW semua tidak boleh yang tidak seiman. Tadi ada beberapa saksi yang mungkin yang memang ditekankan ada afiliasi dengan parpol lain. Apakah Anda melihat ada afiliasi pada Nih, saya kasih lihat dulu ya. Tahun 92 sampai 95 bekerja di Pizza Hut, FITSAHATS. Ini saksi atas nama Habib Novel. Dan Habib Novel menuduh saya membunuh 2 anak buahnya. Dan dia juga menuduh saya merekayasa memenjarakan dia. Saya tersanjung sekali, saya bisa merekayasa menjarakan Habib Novel. Justru saya kalau ketahuan dia saksi palsu, saya harap dia dipenjara 7 tahun. Kalau saksi palsu. Dia juga mengatakan, Habib Novel mengatakan, sorenya tanggal 27 September, itu banyak telepon masuk dari Pulau Seribu menelepon beliau, mengatakan saya menista menodai agama. Jadi jelas, terus kita tanya, bagaimana? Siapa yang telepon? Katanya sudah saya hapus SMS dan teleponnya. Mari kita akan mengajukan kepada kepolisian untuk meminta bukti dari provider. Tanggal 27 September 2016 sore, ada berapa orang yang telepon ke Jakarta dari Pulau Seribu ke nomor teleponnya Habib Novel. Dan ini dia tulis pelaporan tersebut atas kehendak umat Islam se-Indonesia. Lalu kita tanya, orang Pulau Seribu umat Islam Indonesia bukan? Iya, tapi kurang beriman katanya. Ini beda Islamnya. Dan mengatakan 7 juta sudah mewakili 2 juta ya. Sudah, saya nggak mau berdebat lagi, saya kira cukup, terima kasih. Soal afiliasi politik itu saksi gimana Bu? Sudah selesai Pak. Saksi yang nyatakan ada saksi yang lupa, semua ditanya lupa. Sampai lahir lulus SD, SMP, SMA dia lupa. Dan dia mengaku lulusan sarjana hukum padahal dia lapor fisik. Lalu ada juga saksi, padahal kalau kita ke polisi ya, ke baris krim, itu riwayat hidup, daftar nama itu bukan polisi yang nanya loh. Dia sodorkan pada kita ngisi sendiri. Ada saksi yang bisa ngisi sampai menulis alamat kantor pun Depok ditulis Jakarta. Lalu dia menyalahkan polisi yang salah. Berita acara pendaftar pelaporan ada tulis sama isi ada beda. Dia bilang polisi juga yang salah. Padahal dia tanda tangan paraf di setiap lembar dan tanda tangan. Lalu ada lagi satu saksi yang mungkin malu karena kerja di Pizza Hut. Pizza Hut punya orang Amerika. Lalu dia sengaja di berita acara tulisannya itu Pizza Hut jadi beda. Jadi tulisan Pizza Hut-nya itu dia sengaja ubah. Siapa Pak Ahok? Ini saya kasih lihat ya, dia kerja di Pizza Hut-nya dia rubah. Saya pun sampai ketawa, ditanyain dia akhirnya ngaku. Dia nggak perhatikan katanya, padahal semua kan mesti tanda tangan ya. Semua itu harus tanda tangan. Sebentar. Ada tempat kerja, saya cariin.
Nanti saya cari, terlalu banyak ini. Ada terlalu banyak. Tapi nanti kira-kira itulah. Pizza Hut kan PIZZA HAT, dia ganti jadi heads gitu loh. Motivasinya apa Pak? Kenapa kok? Ya saya kira mungkin dia malu karena dia mempunyai pandangan tidak boleh dipimpin oleh orang kafir yang beda iman. Jadi RT RW semua tidak boleh yang tidak seiman. Tadi ada beberapa saksi yang mungkin yang memang ditekankan ada afiliasi dengan parpol lain. Apakah Anda melihat ada afiliasi pada itu? Nih, saya kasih lihat dulu ya. Tahun 92 sampai 95 bekerja di Pizza Hut, FITSAHATS. Ini saksi atas nama Habib Novel. Dan Habib Novel menuduh saya membunuh 2 anak buahnya. Dan dia juga menuduh saya merekayasa memenjarakan dia. Saya tersanjung sekali, saya bisa merekayasa menjarakan Habib Novel. Justru saya kalau ketahuan dia saksi palsu, saya harap dia di penjara 7 tahun. Kalau saksi palsu. Dia juga mengatakan, Habib Novel mengatakan, sorenya tanggal 27 September, itu banyak telepon masuk dari Pulau Seribu menelepon beliau mengatakan saya menista menodai agama. Jadi jelas, terus kita tanya, bagaimana? Siapa yang telepon? Katanya sudah saya hapus SMS dan teleponnya. Mari kita akan mengajukan kepada kepolisian untuk meminta bukti dari provider tanggal 27 September 2016 sore, ada berapa orang yang telepon ke Jakarta dari Pulau Seribu ke nomor teleponnya Habib Novel. Dan ini dia tulis pelaporan tersebut atas kehendak umat Islam se-Indonesia. Lalu kita tanya, orang Pulau Seribu umat Islam Indonesia bukan? Iya, tapi kurang beriman katanya. Ini beda Islamnya. Dan mengatakan 7 juta sudah mewakili 2 juta ya. Sudah, saya nggak mau berdebat lagi, saya kira cukup, terima kasih. Soal afiliasi politik itu saksi gimana Bu?